klien. Yang pertama cairan dan selang infus sudah terpasang, perut bawah dan paha sudah dibersihkan. Uji fungsi dan kelengkapan peralatan resusitasi, menyiapkan kain alas bokong dan penutup perut bawah, medikamentosa, ada analgetika, petidin 1-2 mg. Petidin reneng ya, di petidin ya. Petidin ini bentuknya kayak gini ya. Terus 1-2 mg tiap kilo gram berat badan. Atau Misalnya berarti 50 kilo, memberikannya ya 50 gram ya. Atau 50 miligram. Atau ketamin HCl 0,5 mg tiap kilo berat badan, atau tramadol 1-2 mg tiap kilo berat badan. Sedativa, diazepam 10 mg, uterotonika, oksitosin, ergometrin, prostaglandin. Yang kedua, penolong, disiapkan celemek, masker, kacamata pelindung, sepatu boot, sarung tangan panjang, DTT atau steril. Isi instrumen ada klem 2 buah, spuit 5 cc dan jarum nomor 23/4 buah, sebanyak 4 buah. Wadah plasenta 1 buah, kateter dan penampung air kemih 1 buah, dan hekting 1 set. Yang ketiga, menjelaskan kepada klien tentang prosedur yang akan dilakukan. Yang keempat, mendengarkan keluhan klien. Saya langsung tak jelaskan aja ya biar efektif. Bu, ini tadi sudah kita tunggu lebih dari 30 menit, tetapi ari-arinya tidak lagi, sehingga harus kita tolong dengan memasukkan nanti tangan kita ya Bu. Tapi nanti insya Allah kita mau menyuntik biar ibu tidak sakit ya. Kira-kira ibu paham Bu? Pulau Wedi misalnya gitu ya. Ibu mohon tenang ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menolong. Kemudian alat sudah kita sediakan, kemudian semua tenaga ini sudah terlatih untuk melakukan pertolongan manual plasenta atau plasenta yang di robot ya. Terus satu lagi ya, syaratnya kalau mau manual plasenta harus ada perdarahan. Artinya berarti itu sudah ada sebagian kecil yang terlepas. Kalau tidak ada perdarahan sama sekali, berarti itu plasentanya menancap terlalu dalam, nggak boleh dilakukan manual. Itu nanti tindakannya bisa di-off ya. Terus selanjutnya yang kelima, memberikan dukungan emosional kepada klien. Yang keenam, mencuci tangan hingga siku dengan air dan sabun, kemudian keringkan. Ayo ya, ayo pakai lewat nih, basahi dengan sabun dan air, kemudian berusap kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku jari, ibu jari, kuku jari, kemudian sampai siku, dikeringkan. Yang ketujuh, memberikan sedativa, diazepam 10 mg secara IM, dan analgetik petidin 1-2 mg setiap kilogram berat badan secara IV melalui karet infus. Ini namanya sarung tangan obstetrik. Ini kita harus konsekuen. Ini terangkat kudu kiri semua ya. Kiri
kiri ya wis kiri, kudu siap kiri. Obat-obat sebelumnya sudah kita sedot ya, sesuai dengan kebutuhan. Itu prakteknya enggak. Ini karena sudah boleh, bolehnya. Nah, disuntikkan apa tadi? Diazepamnya secara IM. Biar juga teman yang lain ya. Bu, miring Bu, bopongnya Bu. Terus di kemudian petidin ya. Petidinnya secara IV melalui karet pastikan infus. tutup. Pasiennya pastikan sudah diinfus ya. Kemudian memasukkannya pelan. Kemudian Yang ke-9, melakukan kateterisasi kandung kemih apabila ibu tidak dapat berkemih. Bu, ini biar air kencingnya keluar saya selang ya Bu ya. Harus panjang dulu. Urinya mana? Wis keluar semua. Terus ini kan bengkok ya Ki. Nah, selanjutnya apa? Menjepit tali pusat dengan klem dan tegangkan tali pusat sejajar dan Sejajar lantai, tegangkan. Ini ya Bu ya, ini tadi sudah kita suntik untuk mengurangi nyeri. Saya suntik penenang, jadi Ibu yang tenang ya. Nanti dengarkan aba-aba saya ya. Ini begini, terus memasukkan satu tangan secara obstetrik atau bahu tangan ke bawah. Masuk. Napas panjang ya Bu. Terus sampai fornik anterior. Setelah itu Dek, iki tolong diboceki Dek. Asistennya bawa sarung tangan ya. Ini saya tunjukkan tangan di dalam bagaimana ya. Saya keluarkan aja ini. Kasih satu lagi asisten gini. Oke nih. Asisten Dek, taruh kene ben kancamu ngerti pegangan ini. Nah.
tanganmu ini pura-pura fornik anterior ya. Ini tanganmu. Nah, tadi kan masuk melalui vagina ya. Fornik anterior ya. Dik, bucekno ya dik. Iya, dibucekno. Terus ini tangannya diregangkan untuk sebagai penunjuk. Terus plek kan ketemu. Ya. Ini misalnya begini. Kalau ini ketemu begitu ini kita kayak bersalaman gitu ya. Kalau ini di atas telapak berarti perlekatannya di anterior. Ya. Nah, kalau sudah begini, kemudian ini tangan kita di luar memberi kenyamanan ya. Terus kita agak mundur. Ini begini ya. Tadi kita kan seperti bersalaman. Artinya kalau kita ini plasenta di atas telapak berarti di anterior. Tetapi suatu saat misalnya ini kita begini plek, kemudian kita ketemu ini kan insersi. Kalau ke bawah berarti ini perlekatannya di bawah. Posterior. Nah, ini kita mulai yang anterior dulu ya. Nah, setelah begini kita kemudian agak mundur. Kita aslinya nempel. Mundur tak begini. Ya, ini tak set terus begini. Ya, ini kan ketemu pinggir ini ya. Nah, yang terdekat terus bisa juga dari begini set. Terus setelah itu kita yakin semua lepas, harus diyakinkan awak dhewe balik. Iki kan dinding rahim kita gerayai. Nek wis halus berarti sudah lepas. Nah, kemudian kita balik begini lagi. Dik, nanti rada ditarik ya, Dik ya. Besok ini. Nah, terus ini kan di dalam ya. Terus kita tempat plasenta. Lali. Nah, ini tempat plasenta ini. Ini kue lah, mereka kue. Massage. Kemudian kita periksa. Lengkap, bertemu semua ya kotiledon. Tebalnya 2-3 cm. Terus dari ini misalnya ini 20, 50 ya. Kemudian perlekatannya sentralis. Kemudian ini kita lihat adakah pembuluh darah yang sama besar. Misalnya ada sama besar dari insersi ke tepi, kita lihat. Oh iya, ada pembuluh darah yang terputus, mungkin ada sisa anak plasenta ya. Tapi tadi kita yakin kan sudah lepas semua. Nah, udah. Kemudian kita akan massase, kemudian dilanjutkan suntik oksi gitu ya. Kalau ada perdarahan, ini agak kontraksi kan kita lakukan KBI, KBE, KAA itu ya. Nah, kemudian tadi kalau yang ini tadi perlekatannya yang di sini ya. Bagaimana kalau yang di sini? Kita kan begitu masuk tangan buka seperti bersalaman. Kemudian kita begini, lihat cari pinggir. Ini kan aslinya begini. Nah, ini pinggir kita dalam. Yakin, habis lepas, tapi harus diyakinkan ambil balik. Nah, ini dinding rahimnya digerayai ya. Geraya itu dirangkai. Terus wis yakin alus kabeh begini sama prosedurnya. Dik, nanti rada ditarik ya, kita dusuk kranial ya. Gitu ya. Nah, kita fornik, Dik genti bocek ono ya. Wis ya. Jadi di dalam begitu. Bisa dibayangkan masuk benar plek. Nah, tangan kita di atas berarti ini dia melekatnya di bawah. Kalau begitu kita plek, dia di atas. Nah, ini di atas, mundur, terus set.
Kalau dia ini di atas, sebenarnya di bawah, kita mundurnya begini, balik, set, 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 ya. Wes bisa bayang, saya praktekkan dulu ya. Pastikan kalau manual kita sudah apa? Darahan. Sudah diin. Oh, sudah diin. Ini percobaan kok gitu. Sudah melalui, sudah menembus, menyontek, sudah kateter, kemudian kita pegang sejajar lantai. Kemudian kita di depan vulva masuk dengan obstetrik sampai ke fornik anterior. Dik, dicekeli dik, dik emang. Ini dik, cekelana dik. Kemudian kita pindah ke atas simfisis memberi kenyamanan. Masuk. Ternyata tangan saya ini di bawah plasenta. Berarti saya mundur, lihat ini dan set. Ya tadi aja ya, lepas. Kita dulu ya. Wes kontraksi terus bagus, kita meriksa maternal maupun dari fetal ya tadi. Terus satu lagi, ini selaput ya. Selaputnya harus kita periksa. Pastikan ini membentuk lingkaran, selaputnya berarti sudah lepas semuanya. Karena kalau ada selaput yang tertinggal bisa memicu perdarahan ya. Terus dibalik. Kemudian insersi sentralis, panjang tali pusat 50 misalnya, tidak ada pembuluh darah yang sama besar. Kalau ada yang sama besar kita lihat, mungkin ada yang tertinggal, tapi kita pasti tadi kan ada yang terakhir ditimbang ya. Dilanjutkan. Ini tadi penyuntikan oksitosin kan, kalau tadi kan sisanya ya oksitosin yang pertama kan 2 strip, misalnya hisnya bagus 2 strip aja, kalau nggak bagus kan 5 strip oksitosin, sisanya di. Kalau ada perdarahan misalnya atonia ya pelaksanaan KBI, KBE, KA ya. Ada yang ditanyakan?